Bapak Ibu sebelum disampaikan oleh Pak Purwadi nggih. Persilahkan. Oh, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya Terdengar Pak Pur. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Haji Talkis Nurdianto LC MA yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan, memberikan pencerahan kepada kita semuanya di antara kesibukan-kesibukan beliau dalam melaksanakan tablik, begitu nggih Ustaz nggih. Juga terima kasih saya aturkan kepada seluruh tim, baik dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Rumah Sakit Muhammadiyah PKU Bantul, serta shelter-shelter isolasi mandiri, baik yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah maupun yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi atau pemerintah dimanapun berada. Karena perlu saya sampaikan kepada Ustadz ini, sekarang ini yang mengikuti kegiatan Muhammadiyah with You seperti ini sudah tidak hanya dari lingkungan DIY Ustadz, dari berbagai daerah di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah maupun selain Muhammadiyah sudah banyak yang mengikuti. Ada yang dari Batam, dari Riau, dari Kalimantan Tengah, ini ada yang rajin mengikuti Ustadz. Alhamdulillah, kita senang kalau apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak, ngaten Ustadz. Saya kira itu saja yang saya sampaikan Mas Abdul. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, meridhoi apa yang kita lakukan ini, dan segera mengambil virus corona ini dan kemudian disimpan di tempat yang aman gitu, sehingga kita dapat beraktivitas kembali sebagaimana waktu-waktu sebelum ada wabah ini. Karena semuanya ini milik Allah, atas kehendak Allah, maka kita bersandar kepada kehendak Allah tentu dengan bermohon kepadanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Purwadi atas sambutannya malam hari ini. Semoga memberikan keberkahan untuk acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, materi kita malam hari ini yakni zikrullah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Talkis Nurdianto LCMA. Kepada Ustadz Talkis kami persilahkan. Terima kasih Mas Afdol. Suara saya jelas gak Mas Afdol ya? Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah dimanapun berada, baik tadi yang disebutkan oleh Pak Pur dari Jogja maupun luar Jogja, saya melihat ada beberapa nama juga dari Malaysia. Selamat bergabung dan juga ahlan wa sahlan. Maka melalui majlis ilmu ini mari kita tingkatkan kualitas kesyukuran kita pada Allah SWT. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan juga keadaan. Allah memberikan yang terbaik untuk kita selaku hambanya yang beriman kepadanya.
Majelis ilmu yang kita ikuti sekarang ini semoga bagian dari kesyukuran kita atas nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan juga Pak Pur, ini adalah kesempatan kali kedua saya. Ketika pertama, kalau saya tidak lupa, Pak Pur menyampaikan terkait dengan energi positif yang dimana waktu itu masih terbatas pesertanya. Iya. LC, teman-teman LC sama seperti saya. Ada yang COVID, ada yang santri LC, ada yang lulusan Kairo dan sebagainya. Dan pada kesempatan ini berkaitan dengan zikrullah. Zikrullah adalah bukan asing, bukan sesuatu yang asing, istilah yang asing bagi diri kita, dan juga bukan aktivitas yang asing bagi diri kita. Tetapi juga mohon maaf kalau misalkan materi ini dianggap materi yang ringan, tetapi boleh menjadi evaluasi bagi kita. Apakah kita sudah maksimal dalam melaksanakan materi ini atau belum. Dan terlebih juga nanti kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang ini pada dunia dan juga pada kita khususnya, itu terkait dengan musim pandemi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka izinkan saya untuk bisa mempresentasikan apa yang telah saya siapkan adalah terkait dengan zikrullah, nutrisi spiritual seorang muslim. Ini adalah zikrullah. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kurang lebih dalam 1 jam saya berusaha untuk mempresentasikan materi ini, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Dan sangat berharap, saya pribadi sangat berharap nanti di akhir acara sekiranya nanti ada testimoni dari beberapa peserta yang berkenan untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman dalam kebaikan, bukan ria, bukan pamer dengan yang pernah dilalui, tetapi bagaimana nanti sharing itu memperkuatkan kita bahwa zikrullah itu menjadi energi positif dalam kehidupan kita. Ternyata dengan sharingnya nanti mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya pengalaman dulu ketika sakit, kemudian dia berzikir, mengingat Allah, melaksanakan perintahnya, beristighfar, membaca kalimat tahlil, ternyata itu bisa meringankan. Kalau misalkan ada yang punya pengalaman seperti itu dan semisalnya, mohon nanti bisa berkenan dan nanti minta izin Pak Pur untuk memberi kesempatan untuk teman-teman jamaah yang di sini yang punya pengalaman seperti itu. Ini adalah zikrullah, nutrisi spiritual muslim. Ya, namanya juga nutrisi Bapak Ibu. Artinya nutrisi kalau masuk dalam diri kita akan memperkuat fisik kita. Karena ini adalah nutrisi spiritual, maka ketika kita melakukan zikrullah akan menjadi kekuatan spiritual kita. Terlebih di saat kita ini akan masuk bulan suci Ramadan. Atau di saat fisik kita down, menurun karena ujian sakit, tetapi jangan sampai spiritual itu menjadi menurun gitu. Fisik boleh lemah karena ujian yang diterita, yang dialami. Tetapi spiritual bagaimana bisa kuat? Karena spiritual itu tidak pernah sakit sebagaimana fisik. Fisik merasakan sakit, spiritual tidak. Tapi spiritual ini bisa menjadi melemah ketika dia tidak diberi nutrisi ibadah, tidak diberi nutrisi amal soleh, tidak diberi nutrisi untuk bersedekah dan lain sebagainya. Dia akan menjadi lemah. Tetapi kalau mau memperkuat, kasih makanan yang khusus untuk spiritual. Antara lain adalah zikrullah. Pembahasan kita, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, nanti kita akan sedikit merefresh terkait dengan apa itu zikrullah. Kemudian kita akan melihat zikrullah anjurannya di dalam di dalam Al-Qur'an. Adapun hadis sepanjang penjelasan kita nanti juga akan kita kutip dari hadis juga. Kemudian kita lihat media zikrullah. Ketika kita mau berzikrullah, apa medianya? Antara lain media yang bisa kita pakai untuk zikrullah. Berikutnya adalah terkait dengan bahwa zikrullah itu menjadi keperluan kita. Kita sudah perlu. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kebutuhan seorang muslim. Kalau di Malaysia nanti beda lagi. Ini sudah menjadi kebutuhan kita. Dan bagaimana ketika kita menjadi seorang muslim tidak mau berzikrullah, tidak mau zikrullah, apa yang terjadi pada diri kita? Sebagai muslim tetapi tidak mau zikrullah. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, inilah lebih kurang materi yang akan kita pelajari pada malam kali ini waktu Indonesia.
Oke. Zikrullah adalah mengingat Allah. Zikrullah. Zakara yadhkuru. Zikrullah. Mengingat Allah. Artinya adalah mengingat Allah. Bagaimana kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kondisi suka maupun duka, itu kita ingat Allah. Boleh jadi kalau kita terus terang, Bapak Ibu, kita ngomong diri kita akan menjadi lebih ingat Allah ketika dalam kondisi, mohon maaf, sedang sakit, sedang dalam himpitan, dalam kesulitan, kesukaran, kesusahan, itu kita biasa lebih dekat dengan Allah dan selalu ingat Allah. Dalam satu peristiwa, seseorang yang misalkan dalam ujian, ada gempa bumi atau bencana alam, kemudian dia terdampar di satu tempat, yang diingat adalah Allah. Ketika kita misalkan berada di tengah laut gitu, yang diingat Allah. Saya dulu ketika masih kecil suka main di sungai, mandi di sungai ketika sedang sekolah rendah atau di SD. Seolah-olah badan itu tertarik ke dalam air yang lebih dalam. Ya, jadi mau ke tepi itu susah. Itu yang diingat adalah Allah. Untuk anak kecil itu yang diingat Allah. Ya Allah, nanti kalau saya mati bagaimana? Jadi ingat Allah. Nah itu adalah zikrullah. Artinya adalah kalau kita ingat Allah, jangan dalam keadaan susah dong. Jangan hanya ketika susah ingat Allah. Nanti ketika dalam keadaan senang, keadaan lapang, keadaan bahagia, jangan sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka zikrullah tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Bukan pada waktu-waktu khusus kita mengingat Allah. Ya. Misalkan nanti di bulan Ramadan kan banyak amal ibadah yang dilaksanakan oleh kita maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi kita akan termotivasi untuk mengingat Allah juga. Bahkan sampai untuk melakukan maksiat itu menjadi malu di bulan Ramadan. Masa bermaksiat di bulan Ramadan? Nah, ingat Allah. Tapi kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, bukan berarti kemudian lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Kemudian ini mengingatkan pada kita bahwa mengingat Allah tidak hanya pada waktu-waktu khusus dan tidak hanya di tempat-tempat khusus. Ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ingat pada Allah. Ketika sudah jauh dari keduanya, sudah kembali ke tanah air, menjadi lupa terhadap Allah. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka mengingat Allah ini bisa dilakukan seorang hamba baik secara lahiriah maupun zahiriah. Secara lahiriah, jadi hati kita juga zikrullah, mengingat Allah. Secara lahiriah, secara zahiriah, anggota badan kita ini juga mengingat Allah. Dengan cara apa? Melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Melakukan kebaikan. Kenapa Anda melakukan kebaikan? Kenapa Anda sedekah? Saya melaksanakan apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kan mengingat Allah juga. Ya, kenapa Anda kemudian kok beristighfar? Ya, saya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka kita jadikan sebagai zikrullah ini media komunikasi antara kita dengan Allah dengan mengingatnya. Ya kan? Nanti akan kita lihat banyak dalil, banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang selalu mengingat Allah tanpa terikat waktu dan tempat. Ada satu literatur menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika dalam satu tempat, misalkan di dalam khala itu adalah semacam WC, kemudian hatinya tidak mengingat Allah, Rasul akan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita di dalam tandas itu kan tidak boleh beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, itu kan tidak boleh. Secara lisan. Tetapi hati kita harus terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kondisi dan keadaan selalu berzikir mengingat Allah, baik dalam keadaan terjaga maupun tidur. Maka malam ini Bapak Ibu kalau mau dipraktekkan ya, monggo dipraktekin berzikir sampai tertidur. Jadi berzikir sampai tertidur. Maunya kita adalah tidur sambil berzikir, bisa tidak? Tidur sambil berzikir. Mengusahakan ketika sebelum tidur kan kita sudah dalam kondisi berwudu, kemudian sudah berdoa sebagaimana tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian kita tetap berzikir, baik istighfar, mau kalimat tahlil, la ilaha illallah, boleh sampai tertidur. Insya Allah tidurnya dalam keadaan nyaman insya Allah. Karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika bangun tidak merasa pegal-pegal. Kalau nanti diterapkan kok ada yang pegal-pegal, nanti dikoreksi posisi tidurnya bagaimana, bantalnya sebelah mana, gulingnya sebelah mana, boleh. Tapi disinilah kemudian kita memotivasi diri kita berzikirnya kepada Allah itu
sampai kita menjelang tidur pun masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikrullah dengan Al-Qur'anul Karim yang ini nanti akan kita lihat bahas lagi sebagai media. Maka para salafus saleh tahu benar keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan membacanya. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu, Al-Qur'an yang berada di tangan kita 30 juz, 114 surah, dalam riwayat Ibnu Abbas 6.666 ayat. Dari ulama Kufah oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid yang pertama ada 6.326 ayat lebih kurang. Ya. Artinya di dalam Al-Quran ini kan ada 1.000 perintah dan ada 1.000 larangan. Dari 1.000 perintah di dalam Al-Quran ini sudah berapa banyak yang kita ketahui perintah dalam Al-Quran ini, kemudian berapa banyak yang sudah kita kerjakan, kita laksanakan. Belum nanti larangannya. Ada 1.000 larangan di dalam Al-Quran. Dari 1.000 itu sudah berapa banyak yang kita ketahui? Sudah berapa banyak? Kalau kita ketahui, berapa banyak yang sudah kita tahu. Di situ ada ayat-ayat riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba. Kita tahu, tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan kita? Gitu kan? Allah taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kita tahu itu adalah suatu larangan. Bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita, dalam berinteraksi kita di masyarakat. Nah, kenapa? Itu nanti mempengaruhi juga dengan kondisi spiritual kita. Maka Al-Quran ini tidak cukup bagi seorang Muslim hanya dibaca saja. Lebih dari itu adalah dipahami. Maka banyak media yang bisa dipakai untuk memahami Al-Quran. Baca terjemahannya, baca tafsirnya, menghadiri pengajian yang menjelaskan terkait dengan kandungan dan juga tafsir Al-Quran. Setelah paham, apa yang dilakukan? Apakah cukup paham untuk dirinya sendiri? Diamalkan. Dalam mengamalkan pun juga tidak boleh tebang pilih. Cari yang enak-enak saja, yang berat-berat ditinggalkan. Tidak. Setelah mengamalkan, apa yang dilakukan? Mengajarkan kepada yang lainnya. Jadi tidak berhenti ketika kita membaca saja. Maka Salafun Salam menjadikan Al-Quran sebagai tasyri', sumber perundang-undangan, penentram hati. Ya kan? Karena syifa, ada obat di dalam Al-Quranul Karim. Menjadikan wirid dalam ibadah. Ya kan? Jadi dalam ibadah kita membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kan dari Al-Qur'anul Karim. Dan itu menjadi media untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melapangkan dada-dada di hadapannya, mentadabburi isinya, merefleksikan makna-makna yang luhur yang terkandung di dalamnya dalam ruh dan spiritual mereka. Kita juga meneladani ini. Nah, inilah kemudian menjadi salah satu media untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, mengingat Allah. Jadi tidak hanya sebatas mengingat, tapi bagaimana mengingat Allah itu kemudian terlahir perilaku yang menunjukkan bahwa kita itu mengingat Allah. Kenapa? Karena zikrullah itu akan melahirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan kita tidak hanya merasa saja. Seseorang yang merasa diawasi oleh Allah, buktinya dia akan menahan diri dari kemaksiatan. Dia akan memotivasi dirinya melakukan kebaikan dan ketaatan. Bukan seperti orang yang kemudian mencuri. Saya ingat Allah. Ya Allah, saya ingat Engkau ya Allah dalam mencuri ya Allah. Yang penting saya ingat Allah. Saya tidak lupa dengan Allah. Bukan. Mengingat Allah berarti jangan melakukan yang dilarang. Mengingat Allah, maka menjadikan sabar ketika mendapat ujian. Mengingat Allah, bahwa kita selaku seorang Muslim tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Innallaha ma'ana. Allah akan bersama dengan kita. Mengingat Allah akan menjadikan kita bersyukur. Lihat orang yang berada di bawah kita. Untuk mensyukuri kondisi yang Allah ujikan pada diri kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, menjadikan kita susah untuk bersyukur. Alhamdulillah tadi juga semoga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kaum muslimin diberi kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Sebelum memulai pengajian ini juga tadi dari jamaah yang dari Amerika juga sepatutnya mau gabung, tapi karena kondisi suaminya, keluarganya juga kena ujian, jadi harus ada menemani keluarganya juga. Sama ujian seperti yang terjadi di daerah kita ini. Ya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka dengan mengingat Allah, zikrullah ini menjadikan kita ya sabar juga. Zikrullah melahirkan kesabaran dalam menghadapi ujian, dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Zikrullah melahirkan semangat untuk melakukan ketaatan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah,
Di sini ada hadis dari Ibnu Majah, riwayat Imam At-Tirmidzi. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Dikatakan, maukah aku beritahu kepada kalian amal yang paling baik bagi kalian? Wa azkaha inda malikikum, dan paling suci menurut Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian. Wa khairin lakum min infaqi dzhabi wal fiddah. Bahkan lebih baik daripada kalian berinfak emas maupun perak. Wa khairil lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan lebih baik dari apa? Lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya. Artinya ketika dalam kondisi berperang. Maka kalau sahabat bertanya, bala, tentu mau Rasul, kami mau Rasul. Amalan apakah itu ya Rasul? Nah, sahabat kalau dipancing sama Rasul dengan tawaran suatu amal kebajikan, itu hamasahnya, semangat sahabat untuk melaksanakan apa yang disampaikan Rasul itu berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ingin jadi yang pertama yang melakukan kebaikan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul bersabda, zikrullahi ta'ala. Amalan itu adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kita berusaha, saya Bapak Ibu berusaha bahwa zikrullahnya kita kalau belum seperti zikrullahnya Nabi Muhammad, paling tidak seperti sahabat atau nanti turun kepada tabi'in. Kenapa? Karena zikrullah ketika sahabat mengingat Allah itu menjadi malu dengan dosa-dosa yang belum diampuni atau belum dimintakan ampunan kepada Allah. Maka ketika sahabat mengingat Allah, zikrullah mengingat Allah menjadi malu ketika menggunakan kenikmatan itu dalam kemaksiatan. Gitu. Menggunakan kenikmatan dalam kemaksiatan atau memanfaatkan ujian dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memanfaatkan ujian dalam kemaksiatan? Orang diuji oleh Allah, kemudian dibalas. Ujian itu dibalas kepada Allah dengan tidak mau taat, tidak melaksanakan perintah, bahkan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya memanfaatkan ujian dalam kemaksiatan. Fal-iyazubillah. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka zikrullah mengingat Allah menjadi pembahasan kita pada malam kali ini. Zikrullah itu apa? Tadi kita sampaikan bahwa zikrullah itu bisa dengan melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan dan juga apa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikrullah ini melahirkan muraqabah. Maka ini menjadi macam. Ada berapa macam sih zikrullah? Ya, sekiranya ada dua. Satu adalah zikrullah yang bersifat lisan. Jadi kita mengingat Allah dengan lisan dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu zikrullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu yang duduk mendengarkan kajian, boleh sambil berzikir. Itu akan menambah pahala juga. Ya kan? Nah, dengan majelis ilmu ini kita menjadi ingat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalimat-kalimat yang lainnya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara lisan juga dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Itu juga mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadabburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, itu bagian daripada zikir lisan. Sedangkan zikrullah itu juga dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu bagian juga dari zikrullah. Maka ini zikir dengan ketakwaan, ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah, dan juga zikir dengan lisan maupun dengan hati. Inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka dalam kondisi seperti sekarang ini pun artinya kita bisa melakukan ibadah zikir ini. Tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu berada di rumah juga tidak. Dalam kereta, di dalam mobil kita pun bisa berzikir. Dalam kerjanya kita juga bisa berzikir. Memulai kerja dengan bismillah, itu mengingat Allah. Itu bagian daripada zikrullah. Mau makan kemudian berdoa bismillahirrahmanirrahim, itu bagian pada zikrullah. Mau masuk tandas ke WC berdoa, itu juga bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas kita, saya, Bapak Ibu, kemudian kita evaluasi dari sekian banyak aktivitas kita itu berapa banyak yang kita memulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
memulakan dengan bismillah, kemudian mengakhiri dengan hamdalah untuk satu aktivitas. Pindah aktivitas berikutnya juga sama dengan seperti itu. Bismillah adalah kalimat yang baik, maka tidak digunakan kecuali untuk amalan yang baik juga. Artinya jangan melakukan amalan yang buruk. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita dengan kalimat zikir, zikir, zikir dan juga zikir. Ya kan? Zikir, zikir dan juga zikir. Kemudian di sini juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina yusbihu qala man qala hina yusbihu, barang siapa yang ketika waktu subuh itu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, membaca 100 kali, ghufirat dzunubuhu wa in kanat aktsar min zabadil bahri, diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Artinya juga kita tidak mentok, yang penting sudah 100, sudah deh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dilihat, sudah 100, sudah selesai. Ya tidak demikian. Artinya bilangan 100 ini tidak menjadi bilangan mati. Angka mati harus mentok sampai 100 itu selesai. Dan orang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi itu tidak hanya sebatas di lisan. Bagaimana ketika subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, subhanallah wa bihamdihi, dan juga pujian baginya. Jadi kemahasucian Allah kemudian kita implementasikan dalam perilaku kita. Jangan menyematkan sesuatu yang cacat kepada Allah. Jangan menyematkan sesuatu yang kurang, kekurangan itu kepada Allah. Allah maha suci. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kata subhanallah. Maha suci Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jangan mengatakan Allah tidak mampu melakukan hal ini. Itu berarti tidak senada dengan mana subhanallah. Kita mengucapkan subhanallah berarti kita berhusnudzon kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita berhusnudzon kepada Allah di balik ada hikmahnya. Subhanallah wa bihamdihi, kita berhusnudzon kepada Allah bahwa ujian ini akan mengangkat derajat kita lebih tinggi, lebih baik di hadapan Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi, kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah tidak akan menguji kita kecuali kita mampu menghadapi ujian itu. Inilah subhanallah kemudian melahirkan sesuatu yang positif, melainkan husnudzon dan juga melakukan kebaikan dalam ketaatan. Tidak hanya sebatas kemudian subhanallah 100 kali kemudian nggak sholat. Kan menjadi kontradiktif. Kenapa tidak sholat? Allah sudah ampuni dosa-dosa saya. Allah sudah ampuni gitu. Saya kemarin mencuri, sudah nanti akan diampuni Allah dengan subhanallah. Tentunya juga kita harus memaknai setiap lafal zikir yang kita ucapkan itu sehingga nanti akan bersinergi, beriringan dengan perilaku kita. Jangan lisan mengucapkan kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik, tapi anggota tubuh malah melakukan perbuatan yang tercela. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian juga dari Abdullah bin Busr, lama qala ya Rasulullah, alimni baban ansyabtu bihi fa inna syara'i al-islami qad kasrat alayya. Qala la yazalu lisanaka radban min dzikrillah. Jadi Abdullah bin Bushr ini kemudian meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan sahabat radhiyallahu anhum, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika bahasanya adalah haus terhadap ilmu agama, mereka mendatangi Nabi. Jadi Nabi didatangi oleh para sahabat, kemudian sahabat minta nasihat, "Alimni ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah," gitu. Kemudian apalagi hal-hal semacam dengan itu. Ajarkanlah kepadaku ya Rasul, wasiatkanlah kepada aku ya Rasul gitu. Jadi minta diberi sesuatu oleh Rasul. Murni ya Rasulullah. Perintahkan aku ya Rasul dengan amalan yang ketika mengamalkannya yudkhilunil jannah, bisa memasukkan aku dalam surga. Nah, itu kan hamasah semangatnya sahabat, bagaimana kita tiru. Kita mendatangi guru kita untuk belajar ilmu agama, ya. Karena dulu tidak ada Zoom, sekarang sudah ada Zoom, alhamdulillah, yang jauh jadi dekat. Ya. Apa itu? Ketika dia mengatakan alimni baban ansyabtu bihi. Kalau begitu banyak ajaran Islam, maka dia ingin diberi satu amalan yang kemudian nanti bisa diamalkan. Rasul bersabda, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah.
Jaga lidahmu agar selalu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau lisan kita berbicara, bergerak, beraktivitas, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, juga akan menjadi basah. Ini bahasa-bahasa halus artinya adalah jangan sampai kering lisanmu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga ya, kalau dalam hal seperti ini adalah kita tidak mau kemudian aktivitas kita tidak dalam keadaan sholat, ya kan? Kita sholat kan zikir kepada Allah. Kemudian kita tidak dalam keadaan apalagi kita dalam keadaan terjaga, yang free, tidak ada aktiviti yang tidak ada ibadah mahdhah yang kita lakukan, maka kita bagaimana mengisi kegiatan itu dengan berzikir kepada Allah. Sekarang ini musim-musim tanam. Masa-masa pandemi banyak dari kita yang menjadi petani dadakan. Maka di saat bercocok tanam kemudian tetap berzikir, entah itu ngobrol dengan tanamannya atau dengan ikan yang sekarang dipelihara dan sebagainya. Bagaimana kita selalu mengingat Allah SWT. Kita Bapak Ibu yang berada di atas kursi, yang berada di atas ranjang, yang sedang duduk, maka menjadi mudah untuk mengingat Allah dengan zikrullah. An Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mait." Perumpamaan antara orang yang berzikir, mengingat Allah dengan yang tidak, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Satu pilihan dalam kehidupan ini. Mau jadi orang yang hidup tapi dihukumi mati, atau orang yang mati ya mati gitu. Atau orang yang hidup dihukumi hidup. Jadi orang hidup yang benar-benar hidup, atau orang yang hidup tapi sejatinya dia mati. Orang yang mati adalah ketika dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sudah seyogianya, karena dari Jogja, seyogianya, sudah seyogianya, sudah semestinya kita menjadi orang yang hidup harus mengenal zat yang menghidupkan kita. Dengan apa? Dengan zikrullah, mengingat Allah. Sudah sepatutnya kemudian kita yang diuji oleh Allah, kemudian ingat terhadap zat yang memberikan ujian kepada kita. Karena dia adalah zat yang memberikan ujian kepada kita, maka dia adalah zat satu-satunya zat yang mampu mengangkat ujian dari diri kita. Maka mengingat Allah, zikrullah, mengingat Allah. Jangan sampai kita yang hidup ini seperti orang mati. Kemudian terus menjadi pelit. Perhitungan ketika mengingat Allah. Maksudnya perhitungan adalah kalau sudah berzikir, sudah sekian, selesai. Hari-harinya nggak diisi dengan zikir. Kenapa kalau nggak mengingat Allah? Saya udah mengingat Allah. Nih sudah dapat angka sekian, udah saya dapat 1000, ini juga udah 1000, ini 1000. Enggak, sebenarnya memang tidak ada batasannya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Hadis yang begitu panjang ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla. Ini adalah hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla. Hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Maka Allah itu berfirman, aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku akan memperlakukannya. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hamba kepadanya, kan gitu. Dalam hadis yang lain, anna inda dhanni abdi bi in dzanna bi khairan falahu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita dengan apa yang kita prasangkakan. Kalau seorang hamba itu berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan memperlakukan hamba itu sebagaimana dia berprasangka kepada Allah. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah memperlakukan hambanya sebagaimana hamba itu memperlakukan Allah. Ya kan? Aku bersamanya setiap kali dia mengingat aku. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allahu ma'ana, Allah bersama. Ya. Dan jika ia memberikan aku akan memikirkannya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mal'in khairum minhum wa in qataraba ilayya shibran iqtarabtu minhu zira'an. Kalau kita ini, kita selaku hambanya Allah itu mendekat kepada Allah, mendekat satu jengkal tangan, maka Allah akan mendekati kita sejauh lengan. Sejengkal tangan, Allah selengan. Jadi lebih dekat. Allah memberikan yang lebih kepada hambanya. Jika kita mendekat kepada Allah satu lengan, Allah akan semakin dekat dua tangan. Dan akan terus seperti itu. Jadi Allah memberikan kebaikan kepada hambanya
berlipat-lipat. Gitu. Betapa senangnya Allah kepada hamba yang mengingatnya. Meskipun kita semua umat manusia dari yang pertama sampai yang akhir, dari manusia atau dari jin, kemudian taat kepada Allah dalam satu ketaatan, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam satu ingatan, bahkan satu hati, itu tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah sedikit pun. Atau sebaliknya, dari yang pertama sampai yang akhir, makhluk yang pertama sampai akhir, dari bangsa jin maupun manusia, kemudian bermaksiat kepada Allah, semaksiat-maksiatnya, juga tidak mengurangi keagungan Allah sedikit pun. Jadi jangan pernah kita itu mengancam kepada Allah dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita rasakan. Ya Allah, nanti kalau saya tidak sembuh ya Allah, saya akan boikot tidak menyembahmu ya Allah. Bahaya itu. Jangan pernah, dan berpikir demikian jangan. Karena kita adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Ini juga seperti tadi bahwa zikrullah itu menjadi amalan yang baik. Ya. Amalan yang baik. Khairum min infaq zahab. Kita lanjutkan bahwa hadis berikutnya juga dari An Abi Hurairah, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu rawahu Muslim. Ini kelebihan dan bagaimana Allah menyanjung dan memanjakan orang-orang atau hamba-hamba yang mengingatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kaum yang duduk berzikir, mengingat Allah, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari makna-makna zikirnya, ya kan? Melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Jadi kalau Allah turunkan ketenangan, ada rahmat, ada ketenangan. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Uang tidak bisa membeli. Kalau ketenangan, kalau kita bisa beli ketenangan seseorang, atau ketenangan itu dijual, tentunya akan banyak orang beli ketenangan itu. Karena dia merasa gelisah dengan kehidupan sekarang ini. Dia akan beli ketenangan kalau memang dijual. Tapi kan tidak dijual ketenangan. Dan kita tidak bisa menjual ketenangan pada orang lain. Orang lain tidak bisa membeli ketenangan dalam diri kita. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan ini zikrullah? Allah kemudian diliputi oleh rahmat. Allah meliputi kita yang berzikir kepada Allah, kemudian diliputi dengan rahmat. Rahmatnya Allah ini kemudian nanti di akhirat itu menjadi sebab seseorang itu masuk surga itu dengan rahmat Allah. Allah turunkan sakinah, ketenangan. Dalam kondisi kurang harta, tetap tenang. Dalam kondisi takut, tetap tenang. Terkontrol, terkondisikan, terkendali. Tenang deh. Dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita ulangi juga hadis ini di belakang juga. Karena akan disebut, bayangkan. Allah menyebut nama kita, si fulan. Ya Allah, wahai malaikat, ini hambaku, ada hambaku yang mengingatku. Namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Allah sebutkan. Allah Maha mengetahui. Bahasanya kalau kita mengatakan adalah kita itu dipamerkan oleh Allah di hadapan makhluk yang lain. Di hadapan malaikat ditunjukkan ini si fulan gitu. Oh, makhluk yang di dalam dirinya, kita sebagai makhluk yang dalam diri kita ada syahwat yang buruk, ya kan? Ada syahwat yang baik, ada syahwat yang buruk. Ya, kemudian dengan ketaatan kepada Allah kita mampu meredam, mengendalikan, melemahkan syahwat yang buruk sehingga kita bisa melakukan ketaatan. Ini kan suatu perjuangan untuk mendapatkan prestasi disebut oleh Allah SWT di hadapan makhluk yang lainnya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, lebih kurang 267 kali kata zikir dan derivasinya, pecahannya dalam bentuk mufrad, jamak, yang lainnya, itu disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Jumlah yang banyak. Tetapi kita tidak membahas semuanya, tidak dari 267 kali tidak. Kalau satu ayat itu 1 menit, berarti ada 267 menit juga. Kita akan ada beberapa yang akan kita lihat di sini. Misalkan kita lihat firman Allah dalam surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, apakah kita terpanggil dengan nama ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Kan saja kita harus terpanggil karena kita adalah bagian daripada orang yang beriman. Uzkurullaha. Ini kata perintah. Zakara yazkuru. Uzkurullaha. Ya ayyuhal mu'minun. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah SWT. Berapa? Zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Apakah ada bilangan? Tidak ada bilangannya. Artinya adalah kalau misalkan kalau kita menghitung zikirnya 100, 200 ribu, boleh. Bolehnya boleh. Lebih dari itu boleh? Boleh. Boleh. Tapi jangan sampai kemudian kita menjadi pelit. Mantok sekian. Udah selesai. Udah dapat 1000. Hari ini 1000 sudah selesai. Nggak mau nambah. Padahal masih bisa untuk menambah. Berzikir masih bisa. Ada kondisi di mana masih bisa untuk berzikir. Untuk melafalkan kalimat thayyibah itu masih bisa. Tapi memilih untuk stop. Kenapa? Nggak baik kalau lebih banyak nggak baik. Israf itu nggak baik. Bukan di sini. Bukan di sini tempatnya. Di sini adalah berzikir mengingat Allah dengan kalimat thayyibah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, dan kalimat yang lainnya itu tidak dibatasi. Bukan masalah israf, zikron katsir. Kata Allah berfirman dengan kata zikron isim nakirah, kemudian disifati dengan katsir. Isim nakirah zikron sendiri itu memberi makna banyak. Apalagi disifati dengan katsir yang banyak juga, kan menjadi banyak berlipat-lipat. Ya kan Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Maka kita tidak menjadi pelit dengan apa yang kita lakukan dengan zikir ini, mengucapkan kalimat thayyibah. Allah saja tidak pelit dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Kenapa kita harus berhitungan dengan Allah? Allah saja tidak berhitungan dengan kita. Inilah nasihat untuk saya, untuk kita semua. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan juga petang. Bukratan wa asila. Bangun tidur misalkan, kan kita habis salat subuh, duduk berzikir. Kalau misalkan sudah merasa panas di tempat duduk salat subuh, bangkit kemudian lihat Al-Qur'an, ambil Al-Qur'an, murojaah hafalan, menambah juga boleh. Selesai kalau misalnya ada waktu, baca-baca buku-buku yang menambah wawasan keislaman kita dan mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Petang juga demikian. Ada zikir pagi, zikir petang. Subhanallah, 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 atau kalimat thayyibah yang lainnya yang Anda banyak lagi, ya. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaytumus salata, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, maka ingatlah fadhkurullaha, ingatlah Allah. Salat sendiri itu namanya mengingat Allah. As-salat ad-du'a. Secara bahasa salat adalah doa. Kemudian salat Islam adalah satu ibadah yang ada gerakan dan bacaan yang telah ditentukan gerakannya dan bacaannya. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ketika kita selesai dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri, kan kemudian kita berzikir kepada Allah. Ya, setelah dari salat, kita juga tetap berzikir toh. Ketika kita beraktivitas, kemudian masuk office, itu juga berzikir kepada Allah, dimulai dengan bismillah, itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan, ini memberi makna qiyaman adalah dalam kondisi berdiri, ya. Wa qu'udan atau duduk. Aktivitas kita kan kalau tidak berdiri, duduk. Wa 'ala junubikum, dan juga waktu berbaring. Ada nggak aktivitas kita yang tidak dari tiga kondisi ini? Berdiri, duduk atau baring? Saat saya jongkok aktivitasnya, ya masuk salah satu dari ketiganya ini, jongkok gitu. Masuk yang mana? Masukkan salah satu dari ketiganya. Saya berlari, ya qiyaman gitu. Saya berkendara, qu'udan, duduk gitu. Kemudian apa lagi? Saya main golf, ya qiyaman, berdiri dan sebagainya. Artinya adalah di sini, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka dalam kondisi apapun kita harus mengingat Allah. Dalam kondisi sehat atau sakit kita, kaya atau miskin kita, tua ataupun muda, muda ataupun tuanya kita, ya kan, bahagia atau dukanya kita, kan harus tetap mengingat Allah. Dalam kondisi apapun tidak ada alasan. Allah saja mengingat kita, masa kita tidak mengingat Allah? Apalagi kita ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang demikian itu adalah idza ma'nantum. Maka kita akan menjadi tenang.
Fa'aqimus sholata. Maka kalau sudah tenang, dirikan salat lain, salat berikutnya, gitu. Maka ketika kita berzikir, tidak cukup berzikir. Salat ini adalah termasuk penyebutan salat di sini bagian dari kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap hambanya. Artinya kita tidak merasa, yang penting saya sudah berzikir, nggak salat nggak apa-apa, karena sudah saya merasa dekat, makomnya saya sudah makom tinggi di sisi Allah. Nggak bisa. Orang yang berzikir mengingat Allah, berzikir, maka dia tidak mungkin akan meninggalkan kewajiban. Kalau ingin zikirnya itu diterima oleh Allah, jangan tinggalkan kewajiban. Kalau ingin zikirnya diterima oleh Allah, maka jauhilah kemaksiatan yang dilarang itu. Jangan membuat kontradiktif. Membuat aturan, yang penting sudah berzikir, nggak sholat, yang penting saya berzikir. Kalau sholat itu tujuannya mendekatkan diri pada Allah, saya udah merasa dekat sama Allah, jadi tidak perlulah saya itu sholat. Pemahaman yang salah yang demikian itu. Nah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktu atas orang-orang yang beriman. Maka ketika kita menjadi orang yang mendirikan salat, tentunya kita menjadi orang yang mengingat Allah, zikrullah. Ketika kita menjadi orang yang zikrullah, maka tentunya kita juga menjadi orang yang mengerjakan salat fardu yang telah ditentukan itu. Itu Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam soal Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wa la takum minal ghafilin, dan zikirlah, ingatlah, sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan tidak mengeraskan suara, ya keras-keras, ya. Misalkan kalau nanti saat kalau menggunakan mikrofon bagaimana? Nah, itu termasuk mengeraskan suara bagaimana, ya. Di waktu pagi dan petang, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wala takum minal ghafilin. Ini merupakan memberi makna tahzir, peringatan. Wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang yang lalai. Baru dikasih nikmat, dapat rezeki yang lebih, kemudian menjadi orang yang lupa. Mohon maaf, lalai ini lebih parah daripada lupa. Kalau lupa memang betul-betul tidak ingat, tapi kalau lalai, orang ini tahu tapi memilih untuk tidak mengerjakannya, itu lalai. Melalaikan, ada unsur kesengajaan di sana. Dia melalaikan apa yang seharusnya dia dikerjakan. Dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tidak ingin menjadi orang yang munafik. Apa itu orang munafik? Nafaqah atau nifaq adalah yang menyembunyikan kekufurannya dan menampilkan keislamannya. Bahasanya adalah mungkin bahasanya ya pura-pura menjadi orang muslim yang baik, padahal pada dasarnya dia adalah orang yang kufur. Nah, orang munafik ini ciri-cirinya adalah wala yazkurunallaha illa qalila. Dia itu sedikit sekali ketika mengingat Allah. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Artinya perhitungan tadi kan makna yang kita sampaikan, perhitungan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan itu ya kalau ada orang lain, kalau ada orang berzikir dia ikut zikir. Kalau enggak ada orang ya enggak usah berzikir. Jadi ya kumat-kumatan, kambuhan, dan kita tidak ingin menjadi seorang yang demikian itu. Berbuat baiknya itu kambuhan. Kambuhan itu ya kan li ajlin nas, karena manusia. Karena manusia, agar nanti dibilang A, B, C, D, biar sok suci, biar sok ini dan sebagainya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Maka zikir tadi saya sampaikan di awal, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah yang nanti juga akan memberikan sifat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Maka kita zikir terus menerus dan banyak masih ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Mari kita lanjutkan terkait dengan media zikrullah. Media zikrullah ini maksud dari redaksi media zikrullah adalah dengan cara apa sih kita itu mengingat Allah? Apa sih amalan yang bisa kita lakukan, dan itu termasuk wasilah sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Maka ini mengutip satu hadis Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Bainama rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u. Fa farasun lahu marbutun fid dari faja'ala yanfiru. Ini berkaitan dengan membaca surah Al-Kahfi. Ya, ketika ada seseorang yang membaca surah Al-Kahfi, kemudian di sampingnya ada kuda yang diikat, ternyata kudanya itu innahu kabur gitu, lari kabur.
Faja'ala yanfiru fa kharaja ar-rajulu fa nadhara falam yara syai'an. Karena tadi ada suara gludak, kemudian terus kabur, lepas, kudanya itu lepas. Maka yang membaca surah Al-Kahfi kemudian keluar, tidak ada apa-apa. Padahal tadi ada kuda yang diikat di situ. Waja'ala yanfiru. Falamma asbaha zakara dzalika lin-nabi. Nih, karakteristik sahabat kalau mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, itu mencari jawabannya adalah kepada Nabi. Kemudian diceritakan, Nabi semalam saya membaca surah Al-Kahfi. Kemudian ada suara ternyata kuda juga hilang, lepas, lari. Ada apa ini Nabi gitu. Maka tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Tilka as-sakinah, itulah ketenangan yang dia datang karena Al-Qur'anul Karim. Maka Imam Nawawi kemudian menyatakan bahwa keutamaan membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itulah sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Nah, ini juga hadis ini juga menjelaskan terkait dengan keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika malaikat turun, ya ekspresi dari binatang tadi kemudian terus menjadikan dia lepas dari ikatannya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, membaca Al-Qur'an ini karena kita ketika membaca Al-Qur'an, dan ini kan firman Allah Subhanahu wa taala, menjadi sadar bahwa ini adalah dari Allah. Jadi akan menjadi media mengingat Allah, media pengingat antara kita dengan Allah ketika kita memahami maknanya. Oleh karena itu ada yang membaca Al-Quran kemudian ekspresinya nangis. Karena dia memahami bahwa ayat ini seolah-olah menyentuh perilakunya. Ya Allah, seperti Al-Quran ini diturunkan kepada saya, ya Allah. Seolah-olah ayat ini membahas saya, ya Allah. Bagaimana balasan dari dosa-dosa orang yang berdosa dan tidak bertobat, ya Allah. Itu. Nah, inilah kemudian menjadi media mengingatkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi media komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim sebelum nanti masuk di bulan suci Ramadan. Kemudian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, dalam kitab Al-Fidyah Ad'iyah wal Azkar, sami'na anna qira'atul Qur'ani afdaluz zikri idza amila bihi. Al-Quran itu, membaca Al-Quran adalah media zikir yang paling utama. Berhenti? Tidak. Masih ada lanjutannya. Jika ia mengamalkan kandungannya. Jadi Al-Quran ini akan menjadi media utama mengingat Allah ketika mengamalkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan ini agar berbuah perbuatan, berbuah aksi. Bukan hanya dibaca, udah selesai. Ada yang Al-Qurannya banyak, tapi tidak dibaca-baca. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ngomong-ngomong berkaitan dengan Al-Quran. Pak Pur, saya pernah ketemu dengan ini Pak Pur, dengan bimbingan rohani di rumah sakit kita di Gamping. Saya tanya, Mas, karena bertemu pembimbing rohani, saya ingin dapat sesuatu yang baru. Mas, apa yang menarik selama mendampingi orang yang meninggal? Yang menarik selama menjadi pembimbing rohani di rumah sakit. Jadi gini, 8 dari 10 orang yang sakratul maut itu ternyata mereka ingin diperdengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. 8 dari 10. 8 dari 10. Iya, ingin. Jadi ketika sudah mendekati ajalnya itu ingin ada suara yang dia dengar itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian ditanya, dari 8 ini ternyata ada yang memang sejak dulu ketika masa sehatnya sering membaca Al-Qur'anul Karim sehingga muncul kerinduan di akhir hayatnya. Ada yang jarang. Dan ternyata ada yang selama hidupnya tidak pernah menyentuh Al-Quranul Karim. Ini loh. Menyentuh Al-Quran itu tidak pernah. Maknanya adalah apalagi membacanya. Itu tidak pernah. Nah, artinya kita tidak ingin jadi orang yang seperti yang terakhir. Adalah jangan juga kita tidak ingin bahwa dekatnya kita dengan Allah itu jangan nunggu ketika sakratul maut. Justru di saat kita masih sehat seperti sekarang ini, kita dekatkan diri dengan Al-Qur'anul Karim, kemudian mengkaji makna dan juga kandungan yang di dalamnya. Kemudian mengamalkan isinya. Nah, inilah terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Dan Allah akan menghormati, memberikan tempat yang selayak-layaknya bagi orang yang memuliakan Al-Qur'an. Bagaimana memuliakan Al-Quran? Apakah dikasih cover yang bagus, berlapis emas? Tidak. Memuliakan Al-Quran adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang sebaik-baik kalian adalah yang memahami, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya mengajarkan Al-Quran, kemudian setelah dia itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. I'lam anna tilawatal Qur'ani hiya afdalul azkar wal matlubul qiraati bitadabbur. Maka membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama.
Zikir paling utama. Dan konsekuensi dari membaca adalah mentadaburi untuk bisa mengamalkan. Karena khuluqul Quran. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, wahai Aisyah, karena khuluqul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalau ingin lihat Al-Quran berjalan, lihatlah Nabi, bagaimana Nabi itu berjalan. Kalau ingin lihat Al-Quran bagaimana menerangkan terkait dengan adab makan, lihatlah bagaimana Nabi itu makan. Ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik famazalatil kanikmati ba'du. Maka dimulai dengan baca bismillah, kemudian tangan kanan dan mengambil yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah media berzikir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Adalah melalui dengan menghadiri majlis ilmu atau majlis zikir. Dengan majlis seperti ini tentunya kita menjadi sadari Allah. Ini kan materi memang yang dulu sudah kita dapatkan. Tapi kemudian mungkin karena aktivitas dan kesibukan kita, menjadi kita berkurang untuk mengingat Allah. Mengingat Allah kemudian hanya part time saja, waktu-waktu tertentu saja. Ternyata mengingat Allah itu tidak kenal batas, bukan pada waktu tertentu, bukan dalam tempat tertentu, bukan dalam aktivitas tertentu. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bahkan dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartu biriyadil jannati farta'u qalu ma riyadul jannati qalu hilaquz zikri. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang di taman-taman surga. Sahabat bertanya, taman surga apa itu Rasul? Yang dimaksud Rasul? Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah hilaquz zikri, halaqah-halaqah atau kelompok zikir. Halaqah perkumpulan, misalkan kita duduk di masjid, ada majlis taklim, pengajian, itu juga disebut dengan halaqah juga. Maka sudah di situ. Maka orang yang ada majlis zikir, ada pengajian, majlis taklim di dalam masjid, kemudian kita lewat tengok saja, ada majlis zikir, itu dapat pahala. Tentunya pahalanya berbeda dengan orang yang ada majlis zikir, ada mengkaji ayat Al-Qur'an misalkan, kemudian duduk di situ mendengarkan, itu pahalanya lebih besar. Apalagi dari awal sampai akhir. Duduk di majlis taklim kemudian tertidur itu pun dapat pahala. Dengerin kajian Zoom seperti ini, jamaah Zoomiyah, kemudian ada yang tertidur karena capek itu, habis divaksin mungkin ya, tertidur itu tetap dapat pahala, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya tentunya pahalanya akan berbeda dengan yang serius mencatat, menulis dan sebagainya. Insya Allah nanti materi ini saya share di chat, di room chat nanti insya Allah. Kemudian juga yang ketiga adalah dengan melafalkan kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah memang banyak kalimat-kalimat, misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu ada kalimat-kalimat thayyibah. Kita boleh mengulang-ulang. Jangan kemudian membenturkan. Kalimat ini lebih afdal dari kalimat yang itu. Saya menggunakan yang ini. Tidak usah dibenturkan. Mana yang kita suka, lafalkan itu. Dengan tidak meninggalkan yang lainnya. Gitu ya. Kemudian yang benturkan, kenapa kamu nggak mau bertasbih? Enggak, saya lebih suka istighfar karena istighfar ini daripada tasbih. Ini namanya membandingkan. Kalau mau tasbih, kalau mau beristighfar, silahkan. Kemudian dengan tidak lantas membanding-bandingnya. Ini adalah hadis yang panjang. Di sini ada kalimat yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka. Mereka mensucikan Engkau ya Allah dan memahabesarkan Engkau ya Allah dan memuji Engkau ya Allah dan memuliakan Engkau ya Allah. Ini kan ada tahlil la ilaha illallah, la ilaha, itu kan juga kalimat thayyibah juga. Yang kemudian nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh terhadap kesehatan. Saya mendapatkan sedikit literatur terkait dengan hal-hal itu. Yang keempat adalah media zikrullah dengan salat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Maka innani sesungguhnya aku ini adalah Allahu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Ya, aku Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li zikri. Maka dirikanlah salat li zikri. Salat ini itu bisa menjadi media untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata li zikri. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, inilah ada dalam surat Toha ayat yang 14. Yang belum saya tulis di sini, ini ada dalam surat Toha ayat yang ke-14. Salat itu menjadi media komunikasi antara kita dengan Allah. Kan as-salat wa doa. Dan kalau doa kan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa la dzikrullahi akbar. Maka dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah melalui salat itu lebih besar pahalanya. Oleh karena itu ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka bagi kita yang zikrullah mengingat Allah tidak meninggalkan kewajiban. Baik kewajiban yang bersifat ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Sebagaimana orang yang berzikir kepada Allah sebagai seorang suami tidak meninggalkan kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ya kan? Menjadi ketika dia seorang istri yang berzikir kepada Allah tidak kemudian meninggalkan kewajiban dalam rumah tangganya, baik dia sebagai istri atau sebagai seorang ibu atau dalam rumah tangganya. Nah, jangan menjadi yang terbalik. Yang penting saya berdakwah di jalan Allah gitu. Tapi keluarganya menjadi tidak terurusi. Kan menjadi tidak baik yang demikian itu ya. Nah, maka zikrullah ini menjadi kebutuhan sebagai seorang muslim. Kita perlu terhadap zikrullah. Untuk apa? Berlindung dari setan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila merasa mereka ditimpa was-was dari setan. Kadang kita merasa was-was kan mereka ingin kepada Allah, maka kita melihat kepada Allah. Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itulah ketika kita membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, jadi bisikan setan, was-was bisikan setan. Al-khannas yang tersembunyi. Al-khannas itu bermakna zahaba wa raja'a. Zahaba wa raja'a, khannas itu ketika kita mengingat Allah, maka setan itu akan menjadi pergi. Ketika kita lalai untuk mengingat Allah, maka dia akan datang, roja, balik lagi untuk menggoda kita. Maka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, setan saja itu takut pada Allah. Masa kita manusia tidak takut pada Allah? Oleh karena itulah ketika kita manusia kemudian berani bermaksiat, itu artinya adalah berani kepada Allah. Artinya juga bermakna adalah ketika dia seolah-olah tidak merasa dilihat oleh Allah sehingga melakukan perbuatan dosa itu. Ini nasihat untuk saya dan juga untuk kita semua. Ya, maka kita berzikrullah untuk melindungi diri kita dari godaan setan yang terkutuk. Maka zikir ini bagikan benteng yang kokoh. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, selalulah kita ini zikrullah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika muslim tanpa zikrullah? Seorang muslim tanpa zikrullah artinya adalah dia mengaku seorang muslim yang beriman, tapi tidak zikrullah, tidak mengingat Allah. Baik mengingat Allah melalui ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Kalau ayat qauliyah adalah melalui apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi kauniyah adalah dengan menggunakan melihat ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Itu bisa mengingat Allah. Orang melihat melihat nyamuk itu kemudian dia teringat Allah. Mengingat Allah, kemudian mengucapkan kalimat thayyibah. Dalam ciptaan Allah itu yang sangat rumit dan tidak mungkin manusia bisa seperti itu. Nyamuk betina, Bapak Ibu, nyamuk betina itu, seekor nyamuk betina itu banyak kelebihannya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu menciptakan binatang sebesar nyamukmu yang lebih kecil darinya pun Allah tidak malu. Karena ada banyak hikmah. Seekor nyamuk betina, seekor saja, itu memiliki 3 buah jantung. Jadi kalau mau dikejar, nyamuknya dikejar, ya akan kesana kemari lebih tahan lama. Jantungnya aja 3. Kita berapa jantungnya? Kemudian nyamuk itu memiliki 48 gigi. Jadi dia punya gigi. Kalau kita ngomong, saya digigit nyamuk. Bukan ditusuk itu. Bukan digigit. Alah, malah pada berdebat. Digigit iya, dia punya gigi. 48. Gitu. Dan nyamuk memiliki pisau. 6 buah pisau yang dimiliki oleh nyamuk itu. Masing-masing pisau memiliki tugas dan tupoksi yang berbeda-beda. Bayangkan. Itu nyamuk. Kemudian juga memiliki detektor, alat deteksi. Sama-sama coklat kulit kita. Meja juga warna coklat, itu bisa milih mana yang coklat kulit, mana yang coklat meja. Itu nyamuk bisa meskipun gelap. Dan nyamuk akan mengkonsumsi darah manusia yang kualitas wahid, rokum wahid, nomor 1. Jadi bukan seperti kayak misalkan yang darah-darah yang tidak
tidak bagus. Kalau misalkan dalam minyak itu ya SPBU ya bukan kualitas yang premium gitu atau pertamax atau yang pertalite, yang lebih tinggi lebih bagus daripada itu. Dia punya alat itu. Dan di punggung nyamuk yang kecil itu masih ada binatang lagi. Nah, kita diingatkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa mengingat Allah. Sebagai seorang muslim harus mengingat Allah, dan itu menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mengingat Allah, maka kita akan diingat oleh Allah. Muslim yang tidak mau mengingat Allah tidak akan diingat oleh Allah. Muslim yang mengabaikan Allah, maka akan diabaikan oleh Allah. Muslim yang memperlakukan Allah dengan perlakuan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim, maka Allah akan memperlakukan orang itu sebagaimana dia tidak selayaknya diperlakukan sebagai seorang muslim. Waliyadzubillah. Ya kan? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Itulah. Allah akan selalu memberi balasan yang baik kepada hamba yang melakukan kebaikan. Akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah Ghani, maha kaya. Allah itu maha kaya, nggak akan miskin. Maka kita jangan perhitungan ketika beramal ibadah kepada Allah. Kalau kita perhitungan, malah kita rugi. Dalam konsep wakaf, itu kan kalau kita mewakafkan sesuatu, mewakafkan sesuatu kepada nazir, maka ketika dia tidak perhitungan, akan Allah lipat gandakan pahalanya. Akan Allah lipat gandakan. Nah, itulah ibu bapak jamaah rahimakumullah, pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ketenangan dan juga ketentraman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ustaz, saya sudah berzikir berkali-kali, sudah beratus-ratus kali, kok nggak tenang-tenang? Nah, protes dia. Saya sudah beristighfar 1000 kali, kok nggak tenang-tenang? Gitu. Cobalah, kita zikirnya itu tidak hanya sebatas di lisan, Bapak Ibu. Sekarang kita tingkatkan dengan memahami makna dari setiap kalimat zikir yang kita ucapkan. Ketika kita beristighfar, sadar nggak dengan dosa-dosa kita? Enggak, saya nggak sadar. Saya nggak pernah berbuat dosa. Nah, itulah menjadikan tidak tenang. Merasa tidak berbuat dosa. Padahal di sana ada yang tersakiti dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan postingannya. Jadi tidak merasa dosa. Maka kegelisahan yang ada dalam dirinya itu bisa jadi karena dosa yang belum diampuni oleh Allah, karena dia tidak minta ampunan kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Ya kan? Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati kita belum tenang dengan berzikir pada Allah, maka perlu kita perbaiki dan tingkatkan kualitas berzikir pada Allah. Bagaimana kualitas zikir yang baik? Antara yang kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati kita, dan yang kita lakukan harus selaras dan sejalan. Jangan misalkan lidahnya mengucapkan istighfar, kemudian anggota badannya melakukan maksiat, kan jadi melahirkan kegelisahan. Karena dosa itu melahirkan kegelisahan, kebaikan melahirkan ketenangan, gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka dengan berzikir memudahkan kita untuk menjemput rezeki, ya. Sebagaimana tadi dalam soal Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Ketika sholat telah ditunaikan, telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini. Wabtagu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullahi katsira. Setelah sholat tetap ada perintah untuk mengingat Allah di saat menjemput rezeki itu. La'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi beruntung. Artinya misalkan kita ambil satu sampel contoh, kalau kita adalah seorang pedagang. Ketika sholat Jumat selesai, kita ikut sholat Jumat selesai, berdagang. Kita kemudian beraktivitas berdagang lagi. Misalkan kalau kita biasanya mendapatkan di banyak masjid, ya kalau habis selesai Jumat kan banyak berdagang di depan masjid, jualan dan sebagainya. Ketika dia yang berdagang ini telah melaksanakan kewajiban dan kemudian dia melakukan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga dengan jual beli, jualan benda yang halal. Berapapun yang dia dapatkan, dia akan tetap meyakini bahwa ini adalah satu karunia dari Allah. Jadi keberkahan itu tidak diukur dengan banyaknya uang yang didapatkan. Keberkahan bagaimana adalah memberikan ketenangan bagi orang yang mengkonsumsinya. Boleh jadi, mohon maaf Bapak Ibu, boleh jadi misalkan kita take home pay-nya, gajinya mungkin tidak banyak. Tetapi kok merasa cukup. Bahkan ada yang kemudian, kami pernah jumpa dengan James Bond penjaga masjid dan kebon, jadi Pak Bon, gajinya tidak banyak, tetapi kemudian barokah. Kalau ditanya, Pak, potensinya di mana? Kuliah di keperawatan, kemudian anaknya juga kuliah, itu kan biaya yang mahal.
kampus ternama di Yogyakarta, gitu kan? Itu kan biaya mahal. Kok cukup ya gajinya? Padahal sekian gajinya. Alhamdulillah, nggak tahu juga gitu. Gajinya memang segini, tapi Allah memudahkan urusannya. Jadi tidak ada yang sakit keluarganya, karena sakitnya mengeluarkan biaya kan. Kemudian tidak ada yang rusak kendaraannya, tempat tinggalnya. Allah itulah. Allah melakukan mereka dengan baik karena mereka memperlakukan Allah dengan sebaik-baik pelakuan dan sebaik-baik ketaatan ya. Menangkal godaan setan. Ya, berzikir ini menjadi penangkal godaan setan. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah, maka kita akan digoda oleh setan gitu. Mafhum mukhalafahnya demikian ya. Nah, juga ini kalimat tahlil dan istighfar saya dapatkan dari literatur di media online tadi. Bahwa kalimat tahlil dan istighfar itu meringankan rasa sakit pasien. Nah, inilah kemudian nanti Bapak Ibu boleh testimoni di sini. Mempercepat proses pemulihan kalau orang itu sakit dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita tulis la ilaha illallah 1 2 3 4 5 6 7 la ilaha illallah. Kemudian kalimat istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu kemudian kalau Bapak Ibu boleh mengetes ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu dorongan udara yang keluar dari mulut kita itu lebih kencang. Ya, la ilaha illallah. Kalau dalam ilmu aswat, ilmu fonologi. Kemudian dalam mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, dorongan mengeluarkan CO2 itu kan lebih kencang. Nanti ada ulasannya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menjadi pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya. Ketika menunggu seorang pasien. Jadi pasien ini mohon maaf punya riwayat jantung, biasa jantung. Tapi ketika maka dikasih tulisan, jangan ajak bicara pasien. Biasanya kan seperti itu. Bapak Ibu yang dokter di sini di Zoom ini nanti bisa ngoreksi. Karena dia keluhannya adalah jantung, kemudian dikasih tulisan jangan diajak bicara. Kenapa? Setiap kali pasien ini bicara, itu kemudian terus sesak nafasnya. Di atas itu ada alat apa ini Pak Pur? Kalau orang jantung kan ada alatnya. Pokoknya kalau dia sesak nafas, kemudian alat ini otomatis akan berbunyi tit gitu. Ditanya, bagaimana kabarnya? Baik, saya baik. Batuk, kemudian alatnya berbunyi. Saya pulang dulu. Iya, silahkan pulang. Batuk berbunyi. Setiap kali dipakai untuk bicara, itu menjadi berbunyi. Nah, gitu. Tetapi kemudian menjadi aneh bagi saya, kemudian bertanya-tanya, ya, kok nggak berbunyi? Padahal dia juga berbicara, bersuara. Mau apa? Mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beristighfar dengan suara yang keluar dari mulutnya dan juga dengan ada udara yang keluar dari mulutnya. Itu tidak memicu alat tadi berbunyi. Allahu Akbar. Dan di tempat diinfus, jarum masuk ke dalam tangannya itu, Bapak, di jarumnya ini kan ada jarum. Itu apa tuh? Ada tulisannya apa? Ada kayak sesuatu di bawah kulit, kalau boleh dibilang mungkin kayak aliran darah, itu membentuk tulisan Allah. Betul saya lihat. Anehnya ketika kita foto, HP nggak bisa dipakai untuk foto. Nggak bisa. Dinyalakan nggak bisa HP ini. Aduh, lobet dan sebagainya. Jadi memang betul-betul. Seolah-olah cuma berdua yang melihat, pasien dan juga saya. Tulisannya itu di tempat infusnya, jarum infus masuk itu tulisannya Allah. Betul-betul terbaca oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah setiap dia mengucapkan istighfar astagfirullah meskipun bersuara itu mesin alat tidak berbunyi. Tapi kalau dia ngomong dengan kalimat yang lain tetap akan berbunyi. Inilah ada efeknya. Tentunya juga semua terjadi atas kehendak Allah dan juga perlu ada ketulusan. Maka Dr. Arman, ya panggilannya adalah Arman, Rumah Sakit Sarjana Negara. Ini terkait dengan masalah saraf. Orang yang berzikir kemudian pasien diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan jahar, kemudian la ilaha illallah sebanyak 7 kali dan juga astagfirullah. Ada huruf gennya, astagfirullah. Ternyata memiliki kinerja yang bagus terhadap otak kita.
Maka kalau kita betul-betul memahami dan menghayati ikhlas mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapkan dengan benar dengan suara yang jahar, ada manfaatnya kembali pada diri kita insya Allah. Ya kan? Dan ini berkaitan dengan masalah pembuluh darah dan juga kesehatan otak. Nah, Bapak Ibu yang dokter nanti bisa menambahkan. Dan itu memang terbukti. Artinya adalah bahwa zikir itu memiliki dampak positif terhadap kesehatan. Tenang, memicu, menjadi menerima. Kalau orang ditimpa pasien, kalau misalkan dapat ujian sakit, menjadi lebih qanaah, menerima ketetapan Allah, sabar atas musibahnya dan ujiannya. Ketika sabar, bahasanya ada sumeleh. Sumeleh itu menerima, pasrah kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjalankan larangannya. Kemudian juga Allah akan memberikan kebaikan terhadap apa yang dilakukan atas ketaatan yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Maka zikir juga bisa menekan rasa sakit. Ini dulu, misalkan sahabat Urwah bin Zubair, misalkan ketika berperang kemudian terluka, kakinya mau diamputasi, dipotong itu dengan zikir. Juga kita mendengar kisah seorang sahabat ketika tertancap anak panah dari depan tembus belakang, bagaimana ketika dicabut dalam keadaan sholat, dan sholat adalah zikrullah. Media untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dalam keadaan sholat kemudian ditarik panahnya itu nggak sakit. Kita masih belajar dan berlatih untuk itu Bapak Ibu. Kita sholat, ada nyamuk menghinggap di tangan kita, aduh sakit. Digigit nyamuk masih kerasa sakit. Tapi memang sahabat dulu, Masya Allah ya. Tingkat kekhusyuannya dalam sholat zikir itu sehingga tidak merasakan sakit. Anak panah dicabut yang tembus itu kemudian tidak sakit. Ya nanti sakitnya ketika selesai ya ada rasa sakit, namanya juga manusia gitu. Nah itulah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah terkait dengan zikrullah, nasihat untuk saya, untuk keluarga dan juga kita semua, bagaimana kita menghiasi setiap aktivitas kita itu dengan mengingat Allah SWT, memulai dengan kalimat thayyibah bismillah, kemudian mengakhiri dengan hamdalah, dan juga mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya ya. Nah inilah tadi, dan kapanpun dan dimanapun maka zikrullah akan menyatu dalam aktivitas kita. Kadang kita harus berterima kasih terhadap ketika kita berkendara, kemudian mobil di depan kita, bagian pintu belakang ada kalimat thayyibah. Itu kemudian kita menjadi membacanya. Kita membacanya dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam biswab, mohon maaf kalau ada salah dan juga ada khilaf. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya miliki, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberi manfaat. Ilmu akan bermanfaat kalau kita amalkan dan bisa kita ajarkan pada yang lainnya. Akan saya kirimkan materinya di dalam grup chat. Mudah-mudahan nanti bisa diambil manfaatnya oleh Bapak Ibu semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Alkis atas pemberian materinya malam hari ini, tentunya memberikan kita pengetahuan baru dan sama-sama mendapat ilmu yang baru. Ustaz masih ada Insya Allah. Ada waktu Ustaz? Masih ada waktu, 10 menit masih ada. Saya bacakan ini Ustaz. Pertanyaan-pertanyaannya sudah masuk Ustaz. Baik, yang pertama Ustaz, ini dua pertanyaan yang menjurus menjadi satu. Nah, dari Pak Handi. Apa saja bacaan zikir pagi dan zikir sore yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Nah, lalu hampir sama dengan pertanyaannya Bapak menuntut ilmu atau siapa ini ya? Nah, batasan untuk zikir pagi maksimal jam berapa dan zikir sore jam berapa, Ustaz? Gitu, Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Terkait dengan zikirnya pagi, zikir waktu. Zikir pagi, kalau kita zikir pagi, kalau misalkan kita mau memulai zikir pagi, selesai salat subuh, itu waktu yang bagus untuk berzikir. Selesai salat subuh. Jangan zikir saja, kemudian tidak mau salat subuh. Sangat salat subuh, yang penting saya zikir. Enggak. Salat subuh terlebih dahulu, baru nanti berzikir. Masuk waktu duha pun masih termasuk waktu pagi. Salat duha itu kalau kita lihat jam waktunya adalah masih diperbolehkan sampai 30 menit menjelang zuhur. Karena kita ini banyak aktivitas di siang hari, maka kita boleh mengawalkan zikir di waktu pagi sebelum beraktivitas. Mana waktu yang tepat, yang nyaman bagi kita adalah
Waktu setelah selesai sholat subuh itu kan waktu yang masih senggang dan masih luang bagi kita sebelum kita beraktivitas. Kemudian waktu sore juga, setelah kemudian selesai masuk waktu asar. Kemudian ketika selesai salat asar, itu kita boleh memulai untuk berzikir waktu petang sampai nanti masuk waktu maghrib. Kemudian terkait dengan bacaan-bacaan zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekarang sudah banyak buku zikir pagi dan petang, itu juga sudah ada. Dan itu nanti bisa dibeli di toko dan itulah kemudian nanti di bawahnya ada penjelasan bahwa ini dibaca oleh Rasul SAW ketika pagi dan juga ketika petang, atau misalkan seperti maksurat atau buku zikir yang lainnya dibanding pada penulisnya. Di Muhammadiyah juga ada ya, kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh ustadz kita juga nanti menjelaskan terkait dengan bacaan zikir waktu pagi dan juga waktu petang. Allah alam bisawab. Kalau untuk bacaannya Ustaz, yang ditunjukkan oleh Rasulullah tadi apa Ustaz? Di sini. Salah malah ke-download di Play Store juga ada nanti banyak. Baik, misalkan di sini kalau kita mau zikir pertama dari ta'awud, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian ayat kursi 2 ayat setelahnya, kemudian juga 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian kita masuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, itu juga dibaca di waktu pagi dan juga di waktu petang. Ketika kita membaca tafsir dari surah-surah ini pun nanti akan ada riwayatnya. Ketika di waktu pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Masih juga asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin, dan selanjutnya dan banyak. Maka tadi saya syaratkan untuk bisa membeli buku kumpulan bacaan doa zikir pagi dan petang yang ada syarah terkait dengan hadis menjelaskan tentang hal itu. Kami pernah meneliti satu kumpulan zikir pagi dan petang, kemudian merujuk. Bacaan ini dirujuk pada hadis yang keberapa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Sabdul. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Edi. Ya. Bagaimana cara sholat orang yang bisa berjalan tapi ada halangan di kakinya atau dalam melakukan gerakan sujud? Nah, apakah tepat jika duduk di kursi sejak awal atau nanti bisa berdiri, misalkan pas berdiri, pas ruku nanti setelah ruku nanti duduk Ustaz? Yang paling tepat bagaimana sebaiknya? Terima kasih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Salat menjadi penting dan dia menjadi rukun Islam. Ya, baik qamis shalah. Dalam prakteknya, tadi kan prakteknya adalah mana yang mudah bagi Bapak atau bagi Ibu untuk melaksanakan salat ini. Kalau misalkan mau dibagi dua, misalkan ketika masih mampu untuk berdiri, untuk gerakan ruku masih bisa ruku, silakan ruku, tapi untuk gerakan sujud kalau tidak mampu maka boleh duduk di atas kursi. Kalau Pak Jais kan masih muda, masih kuat untuk berdiri, mau ruku, mau sujud tetap tanpa kursi. Tetapi kan yang bisa merasakan adalah yang bersangkutan. Tetapi ketika misalkan yang bersangkutan itu sejak awal duduk di kursi, baik sholat fardu maupun sholat sunnah pun akan tetap sah. Akan tetapi orang yang sholatnya berdiri itu paling lebih banyak daripada yang duduk. Orang yang sholatnya dengan duduk di atas kursi lebih banyak paling daripada orang yang berbaring dan seterusnya. Maka selama masih bisa berdiri, silahkan Bapak berdiri. Selama masih bisa dan tidak mengganggu kesehatan. Bisa kuat berdiri sampai apa ya? Apakah misalkan sampai untuk ruku masih kuat, silahkan ruku sebagaimana biasa. Kalau tidak kuat, maka ruku diganti dengan posisi duduk. Juga itu diperbolehkan. Islam tidak mempersulit untuk kondisi yang demikian itu. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya dari Pak Sigit Prayitno. Nah, izin bertanya Ustaz, terkait dengan tata cara zikir dilakukan dengan menghadirkan mursyid, menghadirkan wajah guru, disertai dengan bacaan Allah Allah. Nah, kira-kira bagaimana ini hukumnya? Menarik.
Bisa. Saya belum ada mengamalkan baca Allah. Apakah ini bagian dari di tarekah mungkin diajarkan atau tidak? Saya tidak paham untuk yang jawaban ini, Mas. Mas Abdul, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menjawab untuk yang seperti ini. Membayangkan wajah mursyid kemudian melafalkan Allah Allah. Apa yang diinginkan dengan membayangkan wajahnya mursyid atau guru itu dengan melafalkan Allah? Gak ada tambahan, Ji. Siap. Terakhir, itu adalah pertanyaan terakhir dari malam hari ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih, Ustaz, atas materinya dan jawaban dari berbagai macam pertanyaan malam hari ini. Semoga... Halo. Pak Yai. Satu lagi, Pak Ustaz. Pak Jais. Ya, maaf. Masih ada waktu. Maaf, waktunya sebentar ya. Ketika saya di Mekah, itu kan bagaimana kalau doanya itu dilaksanakan di Jogja, mungkin panggil subhanallah walhamdulillah walhamdulillah, itu sambil lari-lari sepeda terus warham wa antal lari-lari. Nah itu kira-kira memang doa itu harus dilaksanakan di Mekah, boleh dilaksanakan itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mas Abdul boleh diulang. Salam satu. Suaranya Pak Jess naik turun. Saya tadi suaranya agak putus-putus Pak Yais. Mau diulangi mohon. Suaranya putus-putus. Oh ya. Putus-putus. Maaf ya. Ketika saya di Mekah itu kan sekarang kan doanya masih hafal. Nah, itu kan bagaimana kalau doa itu dilaksanakan di Jogja, nah itu memang harus doa itu memang harus dilaksanakan boleh di mana-mana. Baca Pak Talqin, mudah-mudahan boleh diterapkan di Jogja atau di mana saja di seluruh muka bumi ini. Saya kira itu untuk menjadi diri kepada Allah. Tapi kalau itu hanya di Jogja lah, ini terang Pak. Makasih. Assalamualaikum. Jadi bacaan baik Allah dan lain sebagainya yang biasa dibaca di Mekah itu Ustaz, untuk haji, umroh dan lain sebagainya itu boleh nggak sih kita baca di misalkan di luar Mekah atau dalam artian untuk mengingat kita sebagai pengingat zikir kita itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? Kalau mau mengingat Allah, boleh itu diperbolehkan. Tetapi menjadi bagian daripada ibadah haji dan umroh menjadi afdal kalau misalkan berada di sana. Maka ada tempat-tempat di mana kita diajarkan untuk memperbanyak kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu menjadi jawaban kita atas panggilan Allah. Bagi orang fisik dan juga finansial untuk berhaji, maka dia dipanggil oleh Allah. Ketika dia menghadiri panggilan Allah ke tanah suci, dia ada di tanah suci, maka dia memperbanyak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Maka dia lebih utama untuk membaca itu di daerah-daerah haram. Misalkan kalau di luar karena ada kerinduan, Pak Yais mau rindu dengan suasana Makkah, kemudian lihat TV siaran langsung terkait dengan Masjidil Haram, kangen juga. Kemudian ketika ada orang makan shawarma, kangen juga dengan suasana Makkah, melafalkan labbaik Allahumma labbaik, bolehnya boleh juga. Itu boleh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga. Baik, siap. Tunggu Pak Yais. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas materinya dan jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama-sama Bapak Ibu sehingga kita bisa memperkaya hasanah keilmuan kita masing-masing. Baik, kita akhiri sama-sama kajian kita malam. Oh ya, siap. Dikirimkan ke Pak Purwati juga tidak apa-apa. Ya. Baik. Kita akhiri sama-sama dengan bismillah.
Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh.